Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Manoarfa. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat dalam 1 Tawarik pasal 14 pada ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ketika didengar oleh Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Prasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Prasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Saudara, kita perlu mengalami yang namanya terobosan di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Amin. Saudara, ingat, kita harus selalu mengalami terobosan. Saya percaya dan saya berdoa supaya saudara mengalami terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Janganlah kita cukup puas hanya dengan mengingat-ingat terobosan yang terjadi di masa lalu saja. Kalau saudara baca tadi dalam 1 Tawarik 14 ayat 11, dikisahkan kehidupan Raja Daud. Tuhan kita adalah Baal Prasim, artinya Tuhan yang menerobos. Dialah Allah yang akan menerobos musuh kita dengan perantaran kita, seperti air yang menerobos, untuk memberikan kelepasan dan kemenangan bagi saudara dan saya. Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sehebat apapun kesulitan dan tantangan yang mengepung kita hari-hari ini, bagi Kristus itu terlalu mudah untuk dihancurkan dan diterobos. Amin. Kita perlu selalu mengalami terobosan dari Tuhan. Baik itu pelayanan, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Semuanya perlu mengalami apa yang disebut dengan terobosan. Jangan hanya biasa-biasa saja, saudara. Jika kita meneliti terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan dalam hidup Daud, salah satu hal yang nyata adalah peristiwa penghancuran atas 5 kota utama bangsa Filistin. 5 kota utama bangsa Filistin itu terdapat di dalam Yesua pasal 13 ayatnya yang ketiga. Dikatakan begini, saudara, ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron. Saudara, jadi ada 5 kota. Nah, ke-5 kota yang dihancurkan Daud itu merupakan suatu analogi mengenai hal-hal apa saja di dalam hidup saya dan saudara yang harus dihancurkan agar kita dapat mengalami terobosan-terobosan. Yang pertama, kota Asdod. Saudara, Asdod artinya kota yang dibangun di atas bukit. Dari sini dapat disimpulkan adanya spirit Asdod, yaitu roh kesombongan, roh merasa berbeda dengan yang lain, dilihat dari sisi negatif tentunya. Hal ini yang harus pertama kali harus dihancurkan untuk kita dapat mengalami terobosan-terobosan. Yang kedua, kota Gaza. Gaza adalah ibu kota Filistin. Di kota ini banyak sekali terjadi pemberontakan. Jadi bisa disimpulkan adanya spirit of Gaza. Spirit of Gaza adalah roh yang tidak mau tunduk pada pemimpin atau otoritas. Yang ketiga, Askelon. Ini adalah sebuah kota yang makmur, saudara. Semua penduduknya mementingkan keuntungan diri sendiri. Spirit of Askelon ini adalah spirit of prosperity. Roh yang semata-mata mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dalam segala hal. Kota yang keempat adalah Gad.
Ini adalah kota yang menjadi pusat pemerasan anggur Filistin. Anggur diperas dengan cara diinjak-injak, dan orang yang menginjak-injak bisa bernyanyi bersuka cita. Jadi kita sebagai anggurnya Tuhan, kita sering mengalami diinjak-injak oleh orang lain. Bahkan tak jarang orang yang menginjak itu melakukannya sambil tertawa. Jadi Spirit of God adalah roh yang berusaha menekan atau mengintimidasi kita melalui berbagai kesulitan dan tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk dengan bebas berseru kepada Tuhan Yesus. Hal ini akan membuat kita hidup dalam kepahitan tentunya, terluka dan tidak efektif. Karena itu berhati-hati supaya jangan kita menyimpan kepahitan, saudara. Kota yang kelima adalah kota Ekron. Kota ini terkenal dengan penyembahan berhala kepada fly god, dewa lalat. Lalat seringkali mengganggu kita sampai kemudian fokus dan konsentrasi kita beralih. Dan lalat juga meninggalkan kotoran di mana-mana. Jadi spirit of Ekron adalah spirit of distraction, roh pengalihan, yaitu roh yang mengalihkan konsentrasi kita sehingga kita tidak terfokus pada Tuhan. Saudara, kita perlu berdoa, tentu dengan sungguh-sungguh berdoa agar terobosan dari Tuhan terjadi pada hidup kita secara terus-menerus seperti gelombang air yang mengalir, menerobos kemana-mana di dalam seluruh segi kehidupan kita. Kita berdoa agar kita mengalami Baal Perasim, Allah bertindak di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan hari ini untuk mengalami terobosan karena Engkau adalah Baal Perasim, Allah yang menerobos, sehingga apapun kesulitan kami itu terlalu mudah di dalam Kristus untuk diterobos. Karena itu Roh Kudus tolong kami untuk terus mengalami terobosan-terobosan di dalam Engkau dalam seluruh segi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.